Sifat Rokurokubi sangatlah menyeramkan. Ia sangat suka dengan darah manusia dan dagingnya. Welcome to the Sohor and let's go! Halo guys, welcome back to the Soberia. Kembali lagi bersama aku Indri Hanhan. Dan pada hari ini aku akan membawakan cerita urban legend dari Jepang lagi nih, yaitu Rokurokubi. Rokurokubi adalah salah satu hantu yang paling menakutkan dari negeri Jepang. Hantu leher panjang ini gemar menghisap jiwa manusia, lebih tepatnya darah dari manusia. Kayaknya mirip-mirip kayak vampir gitu ya. Nah, seperti apa sih asal-usul dan teror dari salah satu horor paling menyeramkan dari negeri Jepang ini? Oke, langsung aja. Kisah mengenai wanita berleher panjang yang menakutkan ini ternyata sudah ada pada periode Edo, lebih tepatnya kekaisaran kuno dari Jepang. Rokurokubi adalah salah satu hantu yang dipercaya oleh masyarakat Jepang. Rokurokubi merupakan sosok hantu wanita yang memiliki leher yang sangat panjang. Hantu ini juga digambarkan menggunakan kimono Jepang dan rambutnya terikat dan disanggul. Rokurokubi memang dikenal sebagai salah satu hantu yang datang untuk membunuh orang-orang dan memuaskan dendamnya. Cerita Rokurokubi bermula dari mitos yang berkembang pada zaman itu, tepatnya zaman Edo. Pada saat itu, masyarakat Jepang masih berada dalam keadaan yang masih kental dengan tingkat ketradisionalannya, di mana para masyarakat belum tersentuh nih oleh berbagai kebudayaan asing. Dari semua versi tentang cerita ini, tentu ada cerita yang paling terkenal, yaitu sebagai setan penghisap jiwa manusia. Rokurokubi akan menyamar sebagai wanita biasa di siang hari, tapi di malam hari dia akan bergentayangan dengan leher panjangnya yang menjuntai tinggi dan siap menghisap darah dari korbannya. Hantu ini telah melakukan pelanggaran terhadap aturan yang terdapat dalam agama Buddha, agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Jepang, yaitu agama Shinto. Masyarakat Jepang pada dasarnya mempercayai bahwa pada siang hari, hantu ini dapat berubah wujud menjadi manusia biasa, sehingga tidak dapat dibedakan dengan masyarakat pada umumnya. Bahkan masyarakat Jepang juga percaya nih bahwa pada siang hari, hantu Rokurokubi ikut berbaur dengan masyarakat lainnya. Ia hidup normal dan melakukan berbagai aktivitas seperti manusia biasa di dalam kesehariannya. Tetapi ketika malam datang, hantu Rokurokubi langsung berubah bentuk dengan memanjangkan lehernya. Untuk memanjangkan lehernya itu, biasanya hantu Rokurokubi akan keluar dari rumahnya untuk menghindari keluarganya. Ketika lehernya berubah menjadi panjang, hal tersebut tidak akan diketahui oleh para keluarganya. Hantu ini sangat senang nih menakut-nakuti orang dengan leher panjangnya tersebut. Ia biasanya digambarkan berjalan seorang diri ketika tengah malam. Dan ia sangat senang menakut-nakuti orang yang tengah mabuk dan juga tengah tertidur pulas. Hantu Rokurokubi ini memiliki kebiasaan menghisap darah hingga pagi menjelang barulah lehernya bisa kembali normal. Sebagian orang di Jepang mempercayai bahwa hantu Rokurokubi sebenarnya nggak jahat guys, melainkan hanya usil saja karena ia sering menjahili manusia, terutama ketika di malam hari tiba. Orang Jepang ini juga percaya bahwa hantu Rokurokubi merupakan salah satu bentuk siluman yang terkadang lupa dengan jati dirinya sendiri. Uniknya nih guys, Rokurokubi ada yang sampai menikah dengan manusia biasa. Hal ini dikarenakan mereka lupa akan jati diri mereka yang sebenarnya sebagai seorang hantu atau bahkan siluman. Mereka juga terkadang lupa bahwa mereka memiliki kemampuan untuk memanjangkan lehernya mereka sendiri, sehingga tampak menyeramkan ya bagi masyarakat Jepang yang melihatnya. Tapi jika tingkat keusilan yang dilakukan mereka sudah berlebihan, maka saat itulah mereka akan dikatakan jahat. Nah guys, hantu atau siluman Rokurokubi ini awalnya adalah wanita yang sangat cantik loh. Cantikannya itu ia gunakan untuk menggoda suami orang, terutama jika suami orang ini kaya raya. Nah, wanita yang cantik ini bernama Oyutsu. Oyutsu mempunyai tubuh yang sangat putih, wajahnya cantik, dan tubuhnya ini sangat ideal. Rambut Oyutsu sering terikat
tercatat dalam bentuk sanggul. Ketika ayahnya tahu kalau putrinya suka menggoda suami orang, ayahnya mengirim Oyutsu ke dalam kuil Buddha. Hal ini ia lakukan demi memperbaiki sifat putrinya itu. Awalnya Oyutsu menolak permintaan itu, tapi karena ia dipaksa oleh ayahnya, Oyutsu pun mau tak mau harus tinggal di kuil Buddha untuk memperbaiki sifatnya. Sifat Oyutsu yang gemar menggoda kaum laki-laki itu kian menjadi-jadi loh guys. Bahkan setelah ia masuk ke dalam kuil itu, Oyutsu masih gemar menggoda para biksu dan mengajak mereka untuk berhubungan badan. Awalnya para biksu itu masih kuat nih untuk menghadapi godaan maut yang diberikan oleh Oyutsu. Godaan dari Oyutsu kian hari kian menjadi nih, hingga akhirnya ada seorang biksu yang tergoda oleh rayuan mautnya Oyutsu. Biksu itu bernama Kaisin. Nah guys, si Kaisin ini nggak tahan nih dengan godaan Oyutsu. Akhirnya mereka berdua masuk ke dalam sebuah kamar dan ya kalian tahu sendirilah ya gimana setelahnya. Mereka melakukan adegan panas itu cukup lama hingga kepala kuil itu sampai tahu nih perbuatan mereka berdua. Kepala kuil kemudian memberikan hukuman kepada mereka. Hukuman itu terbilang sangat ringan hingga akhirnya mereka berdua mengakhiri hukuman itu. Bukannya kapok, mereka berdua terus melakukan adegan panas di dalam kamar itu hingga berulang kali nih. Sampai akhirnya kepala kuil itu mengusir mereka berdua. Oyutsu dan Kaisin pun akhirnya kembali ke rumah Oyutsu. Di sana, ayahnya tahu nih perbuatan yang telah mereka lakukan selama berada di kuil. Ayah Oyutsu menjadi geram nih. Saking geramnya, ia mengusir anaknya sendiri loh guys. Mereka berdua akhirnya memilih untuk tinggal di sebuah gubuk kecil. Kaisin bekerja sebagai buruh tani, sementara Oyutsu mengurus gubuk itu. Oyutsu yang biasa hidup dalam kemewahan pun gak tahan nih sama kondisi mereka sekarang. Oyutsu kembali menjadi pribadinya kembali dan sifat suka menggodanya pun kembali keluar. Oyutsu kembali menggoda pria kaya raya dan berhasil melakukan adegan panas kembali. Sebagai imbalannya, Oyutsu menerima uang dari pria kaya itu. Kaisin awalnya nggak menaruh curiga terhadap istrinya yang selalu mempunyai uang, hingga temannya memberitahunya tentang perbuatan istrinya itu. Akhirnya Kaisin bergegas pulang untuk menemui istrinya itu. Nah guys, disinilah kejadian berdarah terjadi. Geram akan perbuatan istrinya, Kaisin pun membunuh Oyutsu dengan sangat tragis guys. Kaisin memenggal kepala Oyutsu yang sedang tertidur dan pergi meninggalkan jasadnya begitu saja. Singkat cerita, Kaisin hidup bahagia dengan istrinya yang baru. Dan untuk pertama kalinya, siluman Rokurokubi melakukan tugasnya, yaitu menghisap darah manusia. Arwah gentayangan Oyutsu mencari Kaisin untuk balas dendam. Kemudian, Rokurokubi menghampiri dan menggoda Kaisin pada malam hari. Ketika sudah tergoda, Rokurokubi mulai memanjangkan lehernya dan menghisap darah Kaisin hingga mati. Gak cukup dengan balas dendam yang sudah dilakukan, Rokurokubi kemudian menghampiri istri dan anak dari Kaisin. Kejadian berdarah sekaligus tragis terjadi di rumah Kaisin. Anak dan istri Kaisin yang sedang tertidur dihampiri oleh siluman Rokurokubi. Kemudian Rokurokubi menghisap darah keduanya hingga tewas dengan sangat tragis. Oke, segitu dulu ceritanya nih guys. Gimana tanggapan kalian tentang hantu yang suka menghisap darah ini? Menyeramkan atau kurang? Apapun itu, beri tanggapan kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode Sohor selanjutnya. Saya Indri Hanan pamit undur diri. See you in the next video.